Setiap rencanamu bagi hidupku, ajarku melangkah dalam rancanganmu, agar ku hidup penuh bagimu. Yesus, ajarku tetap setia, mengikutimu sepanjang usiaku, lalui suka duka, lewat badai cobaan, mengucap syukur senantiasa. Kasih-Mu Tuhan beriku kekuatan, tangan-Mu Tuhan selalu setia menopang, janji-Mu yang ku pegang, firman-Mu yang ku percaya, hanya dalam-Mu ada kemenangan. Mari sama-sama kita belajar nyanyikan. Bapa, ajarku mengerti setiap rencana-Mu bagi hidupku, ajarku melangkah dalam rancangan-Mu, agar ku hidup penuh bagimu. Yesus, ajarku tetap setia, mengikutimu sepanjang usiaku, lalui suka duka, lewat badai cobaan, mengucap syukur senantiasa.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah kita memasuki minggu pertama bulan Desember di mana kita akan merayakan Natal. Kita bersyukur kita semua baik-baik saja. Dan kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali bersekutu di dalam ibadah baik yang onsite maupun online. Saudara, saya tetap menyarankan untuk setiap saudara tetap beribadah secara online. Kecuali saudara memang sedang tidak bisa. Misalnya dalam perjalanan karena ada tugas di luar kota, saudara membutuhkan perangkat ibadah, maka ibadah online ini menjadi sarana bagi kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap berhadirat di mana ada kerinduan hati, di mana ada 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus. Saya percaya pagi ini Tuhan ada bersama kita. Setelah dikasih Tuhan di minggu pertama ini, saya akan mengambil khotbah tentang tema Natal yang menjadi tema Natal nasional dan juga menjadi tema Natal GBI secara nasional. Jadi seluruh gereja-gereja yang ada di bawah PGI dan KWI, mereka sepakat mengambil tema Natal ini. Saya percaya ini pesan Tuhan, itu sebabnya melalui mimbar ini saya juga akan membagikan pesan Natal. Karena tanggal perayaan Natal kita nanti saya akan khotbah tentang tuntunan Tuhan untuk tahun 2024. Setiap tahun kita mengambil tema untuk menjadi tuntunan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang ada di kota, mari tanggal 24 nanti kita beribadah bersama di acara Natal kita. Nah, pagi ini saya mengambil judul seperti judul tema nasional, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayatnya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kalimat tadi merupakan puji-pujian yang dinaikkan oleh para malaikat yang bersukacita karena hari itu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saudara membaca berita Natal, maka yang dilahirkan itu adalah Kristus, Mesias, pribadi pelepas, penyelamat, raja di atas segala raja yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh para nabi. Dan kemudian malam itu terjadi penggenapan, saudara. Dan yang dilahirkan itu bukan cuma sekedar juru selamat, dikatakan Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Jadi yang lahir di kota Daud pada malam itu, di Bethlehem, adalah Tuhan sendiri, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau saudara membaca kata Tuhan di dalam Alkitab, saudara akan menemukan satu kata yang terdiri 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani, saudara. YHWH, saudara. Itu merupakan nama kudus, nama diri Allah yang diperkenalkan kepada Musa sebagai nama perjanjian. Dan siapa nama perjanjian Allah di perjanjian baru? Yaitu Yesus, yang artinya Tuhan, Allah adalah keselamatanku. Saudara, kenapa kita memakai nama Yesus? Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah, kita kembali ke malam Natal tadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh unik. Berita Natal itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Tapi para malaikat turut bersukacita, bersorak-sorai. Kalau saudara membaca di Alkitab dikatakan, demikian juga ada sukacita di antara malaikat-malaikat di surga. Kalau ada satu orang yang diselamatkan. Kenapa? Malaikat tahu bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Keselamatan jiwa itu sesuatu yang sangat berharga. Dan saudara perlu tahu, manusia berdosa diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan diselamatkan. Malaikat yang jatuh, tidak. Kalau saudara membaca di Alkitab, maka bagi malaikat hanya ada tersedia tempat gelap. Itu bagi malaikat yang jatuh. Saudara, malaikat itu bukan robot. Mereka bisa memberontak kepada Tuhan, sama seperti manusia bisa melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi, makhluk-makhluk rohani yang ada di surga, diciptakan Allah dalam kesempurnaan. Tapi bukan sebagai robot. Dan ketika mereka jatuh, mereka tidak mengalami pengampunan seperti manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saudara mungkin masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mendapati mereka telanjang.
Mendapati diri mereka tidak berpakaian. Mereka malu, mereka bersembunyi. Allah mencari. Dari sejak Taman Eden, Allah sudah mencari manusia. Dan bukan cuma itu, dia memberikan anugerah. Untuk menutupi ketelanjangannya, dia memberi manusia pakaian dari kulit binatang. Itu adalah gambaran dari karya Kristus di atas kayu salib. Bahwa manusia berdosa, telanjang di hadapan Tuhan, bisa mengalami anugerah keselamatan. Kenapa dari kulit binatang, saudara? Kalau dari kulit itu lambang dari Kristus. Ketika kulit binatang dipakai, maka binatang itu harus disembelih terlebih dahulu. Darahnya tercurah. Sehingga kulitnya bisa dikenakan kepada Adam dan Hawa. Itu gambaran dari kasih karunia Allah di dalam Yesus. Yesus, anak domba Allah, dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Dan malam Natal menjadi malam sukacita di surga dan di bumi. Dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tahukah saudara, berita Natal atau kita sebut Injil merupakan hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara bisa membaca di 1 Petrus 1 ayat 12. Sebuah rahasia kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia. Itu sebuah misteri yang tidak masuk di akal buat kalangan malaikat. Loh, kami gak diampuni kok manusia diampuni. Kami kepingin tahu kapan saatnya itu dinyatakan. Surga begitu menghargai jiwa manusia. Dan malam Natal ini menjadi malam demonstrasi kasih Allah yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal bukanlah cerita fiktif. Itu adalah kisah nyata. Walaupun malam itu sunyi, ketika Yesus dilahirkan di kandang domba, karena dikatakan tidak ada tempat bagi penginapan. Memang karena waktu itu masa pendaftaran penduduk di masa Kaisar Agustus. Sehingga begitu banyak orang datang ke Bethlehem, kembali ke kampungnya untuk didaftarkan, penginapan penuh. Dan malam itu ada seorang ibu sudah tiba saja melahirkan, pemilik penginapan. Tidak ada tempat lain kecuali kandang di dekat rumahnya itu. Kandang domba. Dan itu malam yang sunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seorang pribadi maha agung datang menjadi manusia. Dan lahir dari seorang anak dara bernama Maria. Dan ditempatkan di palungan. Itu tempat yang sangat sederhana. Buat kita palungan tidak ada gunanya karena itu tempat makan domba. Tapi bagi surga itu tempat yang istimewa. Kenapa saudara? Karena palungan yang nampak sederhana itu menjadi petunjuk surga sehingga para gembala-gembala di Efrata yang mendengar berita Natal, mereka bisa mengidentifikasi tempat itu. Dalam petunjuk Natal dikatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kata malaikat kepada para gembala. Engkau akan menemukan seorang bayi yang dibungkus lampin, artinya baru dilahirkan. Dan ditempatkan di palungan. Ternyata palungan yang tidak ada artinya bagi siapapun kecuali bagi domba-domba. Hari itu menjadi tempat yang istimewa. Saudara, saya menguatkan saudara. Mungkin saudara berkata, hidupku terlalu sederhana, gerejaku terlalu sederhana, dan biasa-biasa saja. Saudara jangan terus bersedih. Kenapa saudara? Kesederhanaan di mata Tuhan bukanlah sebuah hal yang tanpa arti. Kita tahu palungan menjadi tempat yang istimewa. Demikian juga saya percaya gereja kita, gereja yang sederhana, menjadi tempat yang istimewa bagi Yesus. Amin saudara. Hati saudara menjadi tempat yang istimewa. Saudara, saya memberi catatan lagi di khotbah saya ini. Orang-orang yang ada di dalam rencana dan kehendaknya seringkali menjalani hidup yang tidak mudah. Kayak Yesus, tidak ada tempat. Mau lahir saja adanya cuma kandang. Sehingga dia ditempatkan bukan di box bayi. Di tempat bayi bisa tidur dengan nyaman. Tapi di sebuah palungan, tempat makan domba. Namun ketahuilah saudara, orang-orang yang ada di dalam rencana dan kehendaknya itu, mereka akan mengalami banyak perkara besar, dahsyat, dan ajaib. Hidupmu susah hari ini, engkau tertolak, engkau teraniaya, engkau tersingkirkan. Dan engkau merasa terpuruk karena hidupku sangat sederhana. Saya cuma punya tempat kandang dan palungan. Di tempat itu saudara, surga melihat. Oleh karena itu,
Biar malam Natal ini, kisah malam Natal ini menjadi penyemangat hidup kita. Bahwa kesederhanaan itu bukan tanpa arti di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa palungan yang diberikan? Karena Yusuf yang menjadi ayah jasmani Yesus itu hanya seorang tukang kayu. Pada zaman itu tukang kayu bukan kedudukannya istimewa. Sama seperti para gembala tidak punya kedudukan yang istimewa. Mereka dianggap pekerja kasar, orang suruhan saja. Dan zaman itu tukang kayu tidak dipandang dengan baik. Mari kita lihat satu perbandingan ayat ketika Yesus datang ke Nazaret, ke tempat dia dibesarkan, di kampungnya sendiri. Maka di Matius 13 ayat 56 sampai 57 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara, Yesus punya adik seibu, sekandung. Di situ ada nama-nama laki-laki dan ada saudaranya perempuan. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas itu saudaranya Yesus. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Dikatakan dia kan cuma anaknya Yusuf si tukang kayu. Dan kemudian di ayat 57 dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara, kenapa Yesus cuma dikasih palungan? Dia cuma anak tukang kayu. Tinggal di desa kecil. Kalau dia anaknya raja, mungkin akan penyambutannya beda. Bila perlu penginapannya dikosongin semua, dikasih kamar suite yang paling bagus, yang paling istimewa. Dan mungkin akan ada banyak orang, pakai rumahku saja. Semua akan menyambut. Tapi ini anak tukang kayu, saudara. Tapi saya mau katakan Yesus bukan anak tukang kayu biasa. Dia adalah anak Allah. Mesias, anak Allah yang hidup. Yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu menurut Alkitab, anak Allah itu bukan Allah beranak. Tapi Allah yang menjadi manusia. Saudara, orang-orang di kota Nazaret tidak menghargai dan tidak menghormati Yesus. Karena mereka tidak tahu siapa yang sesungguhnya Yesus. Saudara, ada banyak orang susah menghormati Yesus. Karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Nanti di beberapa poin belakang kita akan belajar bagaimana supaya orang menjadi kenal Yesus. Kita perlu mengenal Yesus. Tadi ada kata kecewa dan menolak. Tersandung dan tidak lagi mengikuti, itu kata aslinya, skandalizo, tidak lagi mempercayainya. Ada banyak orang salah dalam melihat Yesus, sehingga begitu mereka tidak melihat seperti yang mereka pikirkan, mereka bayangkan, kok Yesus cuma begini, mereka kecewa, kok Yesus cuma tukang kayu. Memang dia buat mujizat, tapi cuma anaknya Yusuf. Kemarin saja itu bapaknya bikin kita kemeja, salah miring ukurannya, mungkin seperti itu. Saudara, jangan pandang enteng Yesus. Nah, kalau engkau mengerti siapa Yesus, apa yang akan saudara dan saya berikan? Palungan atau saudara beri yang terbaik dari hidupmu? Yaitu hatimu, engkau membuka hati berkata, Yesus, masuk di hatiku. Tinggal, ini rumahmu. Atau engkau berkata, ya palungan gampanglah, cari Tuhan kalau pas lagi sempat. Atau saudara dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu, menyediakan ruangan hatimu kepada Yesus karena engkau tahu siapa Yesus. Saya akan membawa saudara tentang beberapa saksi di malam kelahiran itu. Kemungkinan orang Majus itu datang setelah Yesus minimal berumur 4 hari. Waktu Yesus 40 hari dia diserahkan ke bait Allah sebagai anak sulung. Atau setidaknya mendekati 2 tahun. Dari bagaimana Herodes kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Artinya orang-orang Majus tidak ada di malam kelahiran. Mereka yang ada di malam kelahiran, yang menjadi saksi kelahiran hari itu. Yang pertama adalah gembala di Efrata. Saudara, kita tahu bahwa gembala di Efrata langsung mendapat berita dari surga. Mari kita lihat ayatnya di Lukas pasal yang kedua. Ya, para gembala ini mereka melihat malaikat yang mewartakan lahirnya Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga mereka mendengar paduan suara surgawi. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di ayat 20 saudara, setelah mereka menyaksikan Yesus yang terbungkus dengan lampin dan diletakkan di palungan di Bethlehem. Mereka kembali memuji dan memuliakan Allah. Apa yang gembala lakukan ini? Mereka memuji, menyatakan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap luar biasa. Itu namanya memuji, saudara. Waktu kita memuji Tuhan di gereja, harusnya itu lahir dari kekaguman kepada Tuhan. Bahwa Yesus, Tuhan itu luar biasa. Kita meluapkannya dengan kata-kata yang kita naikkan, nyanyian yang kita naikkan. Orang yang memuji ketika melihat sesuatu yang luar biasa biasanya sangat antusias. Apakah saudara dan saya seperti para gembala memuji karena menganggap bahwa Yesus itu luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Memuliakan, itu memandang mulia, sangat menghormati, itu namanya memuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya memuliakan Tuhan, sangat menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menjunjung tinggi, tunduk, sujud kepada Tuhan, atau sebaliknya, kita menganggap sepele, kita memandang remeh. Para gembala tadi itu memuji dan memuliakan Tuhan, itu saksi yang pertama. Kenapa? Karena para gembala yang terlebih dulu tahu bahwa malam itu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Saksi yang kedua adalah semua orang yang ada di penginapan itu. Mari kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saksi di ayat ini adalah semua orang yang mendengar para gembala itu sambil bersukacita, bersorak-sorai. Mereka memberitakan apa yang terjadi malam itu dan siapa bayi yang ada di depan mereka saat itu. Semua orang dikatakan, semua orang mendengar heran apa yang dikatakan oleh gembala itu kepada mereka. Heran, wow, ini gak main-main. Sayangnya, semua orang yang menyaksikan di penginapan itu, mereka sekedar heran, tetapi tidak memuji dan memuliakan Allah. Ada banyak orang tahu Tuhan itu ajaib, Tuhan itu juru selamat, tapi mereka tidak sujud, tidak tunduk, tidak memuji, tidak memuliakan Allah. Mari kita jadi orang Kristen yang tahu bersyukur, tahu untuk kemudian mengingat siapa yang menyelamatkan kita, menolong kita, menebus kita dari dosa, dan kemudian kita menghormati Dia sepenuhnya dan memuji Dia sepanjang waktu. Mari kita tidak seperti semua orang, hanya terheran-heran, tapi tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Saksi yang ketiga adalah Maria. Di ayat tadi dikatakan Maria mendengar para gembala itu memberitakan apa yang mereka dengar dari para malaikat. Ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, ini tingkat yang lebih dalam lagi. Ketika kita menyimpan sesuatu dalam hati dan merenungkannya, memikirkannya dalam-dalam, maka kita sedang menganggap itu sesuatu yang penting. Ketika kita menganggap gembala kita, gereja kita penting, kita akan memikirkannya dalam-dalam. Ketika kita menganggap jemaat yang kita layani, itu penting, kita akan memikirkannya siang dan malam. Kita akan ikut merasakan sakitnya, itu yang saya kerjakan. Memikirkan saudara dalam-dalam. Di tengah saya lagi khotbah ini, saya lagi turut sedih untuk persoalan yang sedang dihadapi oleh beberapa jemaat. Loh Tuhan, kenapa yang baik-baik yang kena? Kenapa domba-domba yang kau percayakan yang kena masalah? Saya rasa sakit, itu memikirkan dalam-dalam. Kenapa? Karena saya menghargai, saya menghormati orang yang saya pikirkan dalam-dalam. Kalau saudara menghargai, menganggap Yesus itu penting, maka kau akan menyimpan Yesus di hatimu, memikirkannya dalam-dalam, di sepanjang waktu, di segala tempat. Apakah Yesus itu penting bagi kita? Sehingga kita menyimpan dan merenungkannya di hati kita sepanjang waktu. Dari tiga saksi ini, tipe manakah saudara dan saya? Apakah tipe gembala? Atau saudara cuma seperti semua orang?
Ya heran-heran aja, musiman aja, ke gerejanya kagum-kagum sesaat. Atau saudara seperti Maria yang menyimpan dan merenungkan Yesus di hati sepanjang waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, judul khotbah tadi itu adalah memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera. Itu tema Natal tahun ini. Bagaimana kita memuliakan Allah dan damai sejahtera di bumi itu bisa terjadi. Mari kita masuk ke poin pertama dari memuliakan Allah. Dengan apa kita, bagaimana cara kita memuliakan Allah, saudara? Yang pertama saya akan bawa saudara memuliakan Allah dengan harta kita. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di Amsal 3, 9, 10, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu itu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kita perlu memuliakan Tuhan dengan harta kita supaya bejana hati kita dipenuhi dengan buah anggur, lambang sukacita, lambang berkat. Tidak ada berkat bagi orang yang pelit. Kalau engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka saudara bukan sekedar memberi persembahan, tapi engkau juga akan mengelola berkat-berkat yang Tuhan beri itu demi kemuliaan Tuhan. Saudara tidak jadi orang yang boros, tidak fokus pada diri sendiri. Pada waktu kau menggunakan itu, maka saudara menggunakan itu untuk membawa sukacita bagi Tuhan. Tidak salah dengan liburan, liburan itu rohani. Tapi kalau saudara gunakan hanya untuk kepuasan diri saudara, maka yang terjadi pulang dari liburan saudara kering karena tidak ada air buah anggur di situ. Tapi ketika engkau di dalam kehendak Tuhan, engkau liburan dan di liburan itu engkau bersekutu dengan Tuhan, mengagumi ciptaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan dengan nikmat. Saudara, lewat itu engkau juga memuliakan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan bukan identik hanya memberi semuanya kepada gereja. Tapi bagaimana lewat harta itu, saudara menghormati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari segala milik dan hasil tanah kita. Itu tadi dikatakan. Memuliakan Tuhan artinya saudara sangat menghormati Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini kami tidak pernah menakut-nakuti jemaat. Nanti kamu kena kutuk, kena belalang pelap, ayo bawa persembahan. Tidak. Karena saya mau mengajak jemaat, mari kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Lewat hartamu, engkau menjadi berkat, bukan jadi jerat. Bikin orang lain iri hati, bikin orang lain terluka. Kaya itu bukan dosa, tapi bernafsu di dalam kekayaan itu akan menjerat saudara ke berbagai dosa dan duka. Saudara, mari kita memuliakan Allah dengan harta kita. Saudara, gampang kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi paling sulit kalau yang bagian ini disentuh. Banyak orang berkata, oke Tuhan aku berikan semuanya kecuali yang satu itu. Apa yang hartamu menjadi hartamu pagi ini? Yang susah disentuh. Ketika di bagian itu disentuh, engkau sangat terganggu, engkau begitu marah. Itulah harta saudara. Di mana harta saudara, di mana kekayaan saudara, di situ hatimu berada. Itu sebabnya saudara, saya berbagi pengalaman ketika saya membawa persepuluhan, persembahan saya kepada Tuhan. Itu bagian dari hati saya ada kepada Tuhan. Karena saya mau memuliakan Tuhan. Poin yang kedua adalah dengan sikap lahir kita. Sikap kita. Ada sebuah kisah satu kali, Belshazzar, anak Nebukadnezar, dia membuat perjamuan dan apa yang dia kerjakan. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 5, 2, 3. Waktu Tuhan menegur Daniel lewat hambanya. Menegur Belshazzar, raja pengganti Nebukadnezar, anaknya Nebukadnezar. Lalu Daniel menegur, dikatakan Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya, dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Saudara, Belshazzar tidak belajar dari kisah bapaknya
yang direndahkan oleh Tuhan sehingga dia jadi seperti hewan yang makan rumput dan tinggal di padang. Nebukadnezar dididik Tuhan dan kemudian dia bertobat dari kesombongannya. Belsasar tidak belajar. Dia mengambil cawan perkakas bait suci, ya. Dipakai kata dalam bahasa Yunani, saya sengaja tulis itu, pakai kata skeos, ya, bejana. Dia gunakan itu untuk pesta. Dia gunakan itu dengan cara yang hina. Perkakas ibadah bait suci yang dibawa ke Babel digunakan untuk pesta yang kotor. Saudara, kita akan melihat kata perkakas. Tadi dikatakan ada perkakas bait suci. Hamba-hamba Tuhan adalah perkakasnya Tuhan, alatnya Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Kisah pasal 9 ayat 15. Ketika Ananias, dia berkata kepada Tuhan, itu orang yang menganiaya jemaatmu, sekarang kau suruh saya ke sana. Itu tentang kisah tentang Paulus yang bertobat. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, tetapi firman Tuhan kepadanya di Kisah 9:15, pergilah sebab orang ini adalah alat. Yunani dipakai kata yang sama dengan perkakas tadi, skeos. Tuhan berkata, Paulus ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja dan orang-orang Israel. Saudara, hamba Tuhan adalah perkakasnya Tuhan. Salah satu bentuk yang perlu kita kerjakan adalah engkau menghormati hamba-hamba Tuhan, terlebih orang-orang yang berjerih payah menggembalakan saudara, membimbing saudara. Mulai dari pembina sel group, gembala sel group, atau gembala sidang saudara. Ada banyak orang hari ini susah menghormati hamba Tuhan. Bagaimana saudara berkata mau memuliakan Allah kalau engkau sulit menghormati perkakasnya Tuhan. Hamba Tuhan itu perkakasnya Tuhan, alatnya Tuhan. Tentu kita menghormati tidak secara berlebihan, tapi menghormati sepatutnya karena saudara memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara jangan lupakan orang-orang yang berjerih payah atas hidupmu. Engkau bisa berbagi kepada begitu banyak orang yang barusan ketemu, yang barusan khotbah. Apakah saudara berbagi kepada gembalamu? Saudara berbagi kepada orang-orang yang menghargai saudara? Ada banyak orang dengan gampang tergerak, memberi, berbagi, mengasihi. Tapi begitu kepada gembalanya, dia mengkritisi, memfitnah, cenderung menjauhi. Bahkan orang-orang yang saudara baru ketemu kok begitu hormati. Sementara gembala saudara, nggak pandang hina, nggak maki-maki, nggak tinggalkan gerejanya. Hanya gara-gara lupa senyum. Hanya gara-gara gembala itu tidak menyapa. Kadang-kadang kasihan para hamba Tuhan yang menggembalakan. Mereka dihukum berat hanya untuk sesuatu kesalahan, kelemahan yang kecil. Mari kita menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan sikap lahir kita menghargai hamba-hamba Tuhan. Sudah di gereja saudara ada banyak hamba Tuhan. Kalau di gereja kami ada hamba Tuhan full timer yang membantu saya dalam perekaman ini. Dia seorang hamba Tuhan. Saya sering marah kalau ada orang tidak menghormati pengerja di gereja. Kenapa? Dia hamba Tuhan. Saya sangat menghormati staf kami. Karena saya menghargai dia sebagai hamba Tuhan. Saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan kemurahan hati kita, saudara. Mari kita baca di Amsal 14 ayat 31. Dikatakan siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berbagi kemurahan, berbagi berbelas kasihan, menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, mulai dari secara finansial, orang yang lemah secara fisik. Jangan suka menghina hanya orang itu cacat. Karena tidak ada orang yang mau lahir cacat. Jangan menghina karena orang itu miskin atau jelek. Karena tidak ada orang yang mau lahir miskin dengan muka yang jelek. Saudara, di gereja kami saya akan berdiri teguh, tegak. Tidak boleh ada yang pandang suku, agama, ras, kaya, miskin. Tidak ada, saudara. Satu kali saya ingat di sebuah tempat. Ada satu orang yang ada di tempat yang kami pakai itu berkata begini, bertanya, Pak, ini cumanya Bapak orang kaya semua ya? Enggak, kita enggak kaya semuanya. Kok enggak ada yang kentara? Kenapa? Karena di gereja kita, saya tidak pernah memperlakukan si kaya dan si miskin
dengan cara yang berbeda. Semua sama, kita duduk sama-sama. Oleh karena itu saudara, mari kita menaruh belas kasihan kepada orang yang susah. Susah secara finansial. Coba temukan orang susah di sekitarmu. Mulai berbagi. Gereja ini berbagi kepada orang sekitar. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita mau memuliakan Tuhan. Enggak apa-apa, enggak terkenal. Tapi engkau dikenal oleh surga. Saudara, itu bagian yang A tadi. Ya, memuliakan Allah dengan harta kita, dengan sikap lahir kita, dengan kemurahan hati kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau memuliakan Tuhan, engkau akan tidak menjadi orang yang pelit. Engkau orang yang murah hati. Murah hati itu murah, saudara. Contoh, dalam hal urusan parkir, di beberapa kali saya tergerak dengan istri saya, memberi lebih. Kadang-kadang cuma memberi 5.000 uang parkir, yang diberi mukanya berbinar-binar. Kenapa? Karena kami beri dengan hati. Tambah 2.000 dari uang ini. Kadang-kadang tidak setiap waktu, karena kami juga harus mengatur. Orang begitu happy. Saudara, murah hati itu murah. Serius, saudara. Engkau bisa berbagi dengan yang sederhana. Engkau berbagi, mungkin kau sedang bikin sup di rumahmu. Merasa ingat seseorang saudara berbagi. Istri saya kadang-kadang cuma berbagi minuman ringan kepada satpam di komplek. Minuman ringan berbagi kepada anak yang dia temui di jalan paginya. Mereka happy. Waktu lihat mereka happy, kita ikut happy, saudara. Orang yang murah hati itu akan penuh sukacita. Tuhan kasih buah anggurnya dalam kehidupannya tadi yang saya katakan. Bagian B, tadi memuliakan Allah. Mari yang bagi B, pesan Natal, mari kita membawa damai sejahtera. Di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, saudara. Kalau saudara belum bisa membuat damai, jangan bikin ramai, saudara. Banyak orang belum bisa bawa damai, dia bikin ramai. Bikin masalah, bikin cerita. Damai, kalau dalam bahasa aslinya dipakai kata Yunani, bahasa Irene, makanya kalau ada anak dikasih nama Iron atau Irene tulisannya, itu artinya damai sejahtera. Itu nama yang indah. Kalau bahasa Ibrania Shalom, damai sejahtera. Salah satu arti dari damai adalah harmoni. Saudara, kalau engkau membawa damai di tempat di mana saudara berada, maka suasana tempat itu akan ikut berubah. Jangan malah saudara terbawa jadi jelek. Ketemu tukang gosip, ikut gosip. Ketemu tukang fitnah, ikut memfitnah. Ketemu orang yang iri hati, ikut iri hati. Harusnya saudara menjadi garam, menerangi. Membawa damai, karena saudara anak-anak Allah. Lawannya anak Allah ya anak iblis. Kenapa? Kalau anak Allah membawa damai, yang suka bawa ribut, itu anak iblis. Bikin pecah, bikin kacau situasi. Damai itu merupakan lawan dari kebencian, permusuhan, persaingan, iri hati, dengki. Itu lawan dari damai. Suka fitnah, suka gosip, itu lawan dari damai. Kalau saudara mengerti pesan Natal ini, engkau membawa damai, maka mulutmu akan berhenti dari bergosip, mulutmu akan berhenti dari membuat cerita. Yang kau akan kerjakan adalah membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Ketika saudara hadir, engkau bisa membawa banyak orang tertawa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau anak Allah, ciri utamanya membawa damai. Ketika orang masuk ke sebuah ruangan di mana saudara di situ, adakah damai sejahtera Allah? Atau yang ada suasana serem, menakutkan, suasana penuh dendam, benci. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya bisa membawa damai kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, bukan dengan kepahitan. Adakah engkau pagi ini dipenuhi luka, kemarahan, kepahitan? Tuhan membawa damai buat hidupmu. Buka hati kepada Yesus, supaya hati yang penuh luka itu diganti dengan hati yang penuh damai. Dan melaluinya saudara bisa membawa damai bagi orang lain. Bagaimana kita membawa damai? Yaitu dengan memberitakan Injil. Berita sukacita bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia
Dan kemudian dia memikul dosa manusia di kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberi keselamatan bagi orang yang percaya. Itu namanya Injil, saudara. Apakah kau memberitakan Injil? Atau cuma sekedar memberitakan gosip? Saudara yang dikasih Tuhan, di 2 Korintus 5:20, sebelum saya mengakhiri, dikatakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, para pembawa Injil adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kita. Saudara, ketika engkau memberitakan Injil, engkau adalah utusan Kristus. Tahun depan adalah tahun politik bagi bangsa. Mari kita membawa damai, bukan membuat ramai. Dengan cara apa kita membawa damai? Memuliakan Allah lewat harta, lewat sikap lahir, lewat kemurahan hati kita. Dengan kita memberitakan Injil, kita tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang kasta. Kita berdamai, berteman dengan semua orang. Jangan hanya gara beda pilihan politik, kita kemudian jadi ramai. Saudara, kita bisa bebas memilih siapapun sesuai hati nurani saudara, sesuai tuntunan yang Tuhan taruh. Tapi mari kita tidak memandang orang lain dengan kebencian dan kemarahan hanya karena beda pilihan. Mari kita jadi orang yang membawa damai. Mari katakan sama-sama, membawa damai. Kesimpulan akhir dari kisah ini, dari khotbah hari ini, kita memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera. Yang pertama dengan harta, sikap lahir, dan kemurahan hati kita. Yang kedua dengan memberitakan Injil dan membagikan kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah dan membawa damai sejahtera bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita. Saya sudah mengakhiri khotbah hari ini. Biar Roh Kudus kiranya menolong, menuntun. Dan sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus, saudara mulai bisa siapkan roti dan anggur atau minuman pengganti di mana engkau berada. Mungkin kau hanya bisa pakai air putih. Tapi mari gunakan itu dengan iman sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di negara-negara yang sangat sulit, mereka tidak bisa mendapatkan anggur karena takut ditangkap. Mereka menggunakan air putih. Di perjamuan kudus itu ada mujizat. Beberapa kali saya mendengar air yang putih itu menjadi anggur. Sekalipun hari ini air itu tidak jadi anggur yang saudara pegang. Tapi engkau menggunakan itu sebagai alat perjamuan kudus. Anggaplah itu sebagai anggur, saudara. Dan mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sesudah ini kita baru akan berdoa untuk kebutuhan saudara. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan minuman yang kami pakai sebagai alat perjamuan kudus. Kami mengakui tubuh dan darah Yesus, bahwa tubuh-Mu telah diserahkan dan darah-Mu telah dicurahkan menjadi penebusan, menjadi pengudusan akan hidup kami. Mari angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa pada malam ia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang kita makan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau meyakininya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya roti yang kami makan pada pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu. Karena kami yakin Engkau telah diserahkan bagi kami. Mari kita angkat cawan minuman kita lebih tinggi lagi. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara, anggur yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau ya percaya dan yakin, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya seturut firman-Mu. Cawan yang kami minum pagi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dan Engkau berkata bahwa siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya kami memiliki tubuh kebangkitan. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, kami akan diubahkan masuk dalam kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk kebutuhan umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Entah itu kebutuhan kesembuhan ilahi, jalan keluar, baik dalam bisnis, pernikahan, maupun juga untuk anak-anak mereka. Pagi ini kami bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit, kiranya Engkau ditolong Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat. Engkau sedang mengalami kesulitan, di dalam nama Yesus, terbuka jalan, terbuka pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Engkau sedang mengalami kesulitan di pernikahanmu, kiranya Tuhan memulihkannya, anggur baru tercurah. Engkau menjadi manis dengan istri dan suamimu dan juga dengan anak-anakmu, dengan mertuamu. Engkau menjadi indah, menjadi harmoni dengan keluargamu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri pada pagi ini. Tuhan curahkan berkat-Mu sekali lagi kepada umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.